Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Pak Sigit harap semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, masih bersama dengan Pak Sigit. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kata tanya. Ya, tentu kalian sudah tidak asing dengan kata tanya, karena dalam memperoleh informasi, tentu kalian akan menggunakan kata tanya ini ketika akan membuat kalimat pertanyaan. Nah, kita akan lihat kata tanya itu biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu. Nah, misalnya ketika kalian berjumpa dengan seseorang, tentu secara langsung pasti kalian akan bertanya ya dengan orang yang kalian jumpai itu untuk memperoleh informasi. Nah, yang berikutnya, kata tanya itu biasanya juga digunakan untuk ya ini menjelaskan ataupun ketika ingin mendapatkan informasi mengenai isi teks dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik bahasan. Nah, contoh kata tanya. Nah, ini ada kata apa, di mana, siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Nah, tentu dari setiap kata tanya itu pasti memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kita akan lihat fungsi dari setiap kata tanya. Yang pertama, itu adalah kata apa. Kata apa itu digunakan untuk menanyakan peristiwa atau proses ataupun benda atau hal yang dijelaskan dalam teks. Nah, misalnya seperti ini, contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya apa. Apa yang dibawa oleh Andi ketika pulang dari sawah? Nah, tentu dari pertanyaan itu kita dapat memperoleh informasi mengenai ya tentu benda ya, kalau ini berkaitan dengan benda. Benda yang dibawa oleh Andi ketika pulang dari sawah. Oke, yang selanjutnya itu adalah kata di mana. Nah, di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Nah, misalnya contoh pertanyaannya seperti ini. Di mana Andi bersekolah? Nah, tentu dari pertanyaan itu kita dapat memperoleh informasi mengenai tempat bersekolah Andi ya. Oke, yang berikutnya. Kata kapan. Nah, kata kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Kapan Andi berangkat ke sawah? Nah, tentu dari pertanyaan ini kita memperoleh informasi mengenai waktu Andi berangkat ke sawah tersebut. Nah, jadi kita akan memperoleh informasi mengenai waktu berangkatnya Andi. Oke, yang berikutnya, kata siapa. Nah, siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Misalnya contohnya seperti ini kalimat tanyanya. Siapa yang membuka kamar pintu tersebut? Nah, tentu dari pertanyaan ini bisa kita dapatkan informasi mengenai seseorang yang telah membukakan pintu. Yang berikutnya adalah kata mengapa. Nah, mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab
atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Nah, kata mengapa ini biasanya ditanyakan oleh Bapak Ibu guru, misalnya ketika ada siswanya yang pada hari sebelumnya itu tidak berangkat sekolah. Nah, karena Bapak guru ataupun Ibu guru ini ingin memperoleh ya alasan mengapa anak tersebut tidak berangkat ke sekolah. Misalnya pertanyaannya seperti ini. Mengapa Andi tidak berangkat ke sekolah pada hari Rabu kemarin? Nah, tentu kan dari pertanyaan ini nanti Andi itu dapat menjawab ya alasan mengapa dia tidak berangkat ke sekolah. Yang berikutnya adalah kata bagaimana. Nah, bagaimana ini digunakan untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa. Nah, misalnya kalau kita lihat dari gambar yang ada di bawahnya ini, bisa kita lihat nih ya, seseorang sedang membuat ya makanan ya ini ya. Nah, dari gambar tersebut kita dapat ya membuat pertanyaan. Contohnya misalnya seperti ini. Bagaimana roti itu dibuat? Nah, tentu dari kalimat tanya ini tentu kita akan memperoleh ya ini proses membuat kue ataupun roti tersebut. Nah, yang berikutnya. Nah, Pak Sigit ada kuis. Nah, nanti anak-anak membuat kalimat tanya dengan 6 kata tanya yang sudah kalian ketahui tadi. Nah, nanti ketika sudah selesai, nanti anak-anak bisa menuliskan di kolom komentar. Nah, jadi kalian menjadi lebih paham lagi ya mengenai fungsi dari kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi jangan sampai salah lagi ya menggunakan kata tanya yang ada, sehingga ketika kita ingin menanyakan sesuatu hal, ya tentu kita dapat memperoleh jawaban yang ingin kita ketahui. Jadi jangan sampai salah dalam menggunakan setiap kata tanya. Oke, sekian dari Pak Sigit. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan kuis pada hari ini. Sampai jumpa, salam sehat selalu.